Daus itu kan mempertanyakan kembali perihal apa ya kan yang terjadi di rumah tangga kami, perihal apa yang terjadi di rumah tangga kita, bahwasanya dan ya dalam intinya dalam poinnya sudah tidak ada lagi namanya kecocokan dan mungkin ini yang terbaik ya sudah. Kita sepakat berpisah dan lancar. Dia tetap meyakinkan dirinya tuh sepenuhnya sama Bang Daus itu. Karena dia ngerasa itu yaitu hak dia untuk soal anak itu. Aku tidak ada hak untuk memiliki seutuhnya. Sampai pastilah nggak mungkin nggak rindu. Mimpiin terus tiap hari terus nangis. Capek aku nangis mulu nih. Ada ntar bulu mata perontok lagi gara-gara nangis. Tadi juga udah ngomong sama Bang Daus, tolonglah ketemuin aku sama Al. Dia bilang nanti tunggu persidangan, dia bilang gitu. Tunggu sidang selesai atau? Mungkin lihat aja nanti sidang ke selanjutnya. Daus juga sudah meluruskan, kami pun sudah menghadirkan saksi, ya kan, itu press con dengan teman-teman wartawan juga. Bahwasanya yang Dede Al ya kan biasa Daus panggil itu emang udah sepenuhnya diserahkan ke Daus hak asuh. Posisi Daus sama Selvi ini sebenarnya sama. Cuman bedanya Daus ini sebagai ayah dan Selvi ini sebagai ibu. Secara dokumen yang perikatan yang mereka bikin antara ibunya anak ini dengan Daus dan Selvi, ini dua-duanya punya hak. Sekali lagi saya sampaikan karena di situ diserahkan kepada pasangan suami istri dalam kurung calon adopsi. Ingat calon adopsi. Saya belum ngebahas ke sana nih. Karena kalau ngebahas ke sana banyak kejutan-kejutan nanti nih terkait adopsi. Tapi terkait suami istri, artinya Selvi pun sama punya hak. Gitu. Sama punya hak. Dan di sini kita tegaskan Selvi ini bukan semata-mata hak asuh sepenuhnya, enggak sebenarnya. Saat Selvi ini kangen 3 hari, 2 hari silahkan. Saat Daus sama silahkan. Artinya bersama, milik bersama. Karena diserahkan juga bersama. Kalau misalnya dia mengklaim Selvi ini tidak punya kekuatan hukum, tidak punya hak. Terus terkait ke depannya misalnya, kalau misalnya Selvi ini dibilang, apakah Selvi ini mampu untuk mengurus Al ke depan? Itu sangat mampu. Secara fisik nih, secara fisik Selvi sangat mampu. Sampai Al besar. Secara finansial, Selvi pun juga udah mulai bekerja dan dari dulu juga sejak waktu dia sama Daus pun dia kan jualan online, jualan baju, hampir setiap malam di Instagram itu kan ada untung. Yang memang untuk menghidupi bahkan cukup dimakan bersama dengan Daus saat itu gitu. Artinya udah mulai emang punya penghasilan Selvi ini. Belum lagi endorse. Belum lagi teman-teman yang minta tolong untuk menjualkan bajunya dan segala macam. Itu artinya justru yang sangat dominan mampu untuk mengurus Al ke depan ini ya Selvi. Kalau Daus yang namanya amanat gimana sih? Kan gitu. Ya harus kita jaga. Gitu. Orang tua kita aja dititipin anak ya kita, ya orang tua kita jaga kita kok. Sampai kita istilahnya bisa sampai saat ini. Kan gitu. Begitu juga dengan Daus, amanat. Ya harus kita jaga. Meskipun ya namanya cepet ngerawat, ya iyalah orang satu rumah kok. Dan saat itu kan statusnya juga istri. Dan iya kan Bang ya? Wajar-wajar aja. Kayak gitu. Kalau sekarang kan bukan, ya kalau sekarang sih masih belum ketok, masih proses gitu kan. Tapi kan yang namanya amanat dan sudah pihak keluarga besarnya Dede pun sudah angkat bicara. Kan teman-teman saksi ya Bang ya, kayak gitu. Al selama ini ada di rumah siapa? Di rumah Daus dan Selvi kan. Masuk akal nggak kalau yang merawat itu bukan Selvi? Itu kan nggak masuk akal. Kalau misalnya orang tuanya Daus gitu. Ya main akal aja nggak mungkin, itu nggak masuk akal gitu. Itu pernyataan yang ya nyeleneh lah saya rasa itu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Karena Al selama ini ada di rumah Daus dan Selvi. Sehari-harinya ada di rumah
Daus dan Selfie. Dan begini, tujuan Selfie dulu mengangkat Al ini sebagai anak-anaknya sama Daus ini bukan untuk Selfie, untuk Daus. Biar rumah tangganya Selfie dan Daus ini utuh, bahagia. Harusnya memang tidak sampaikan. Saya menyayangkan sekali Daus itu menyampaikan bahwasanya itu adalah bukan anak kandung. Sekali lagi saya sampaikan, tidak seharusnya Daus ini nunggu proses. Seorang ibu kok, kita bayangin walaupun bukan ibu biologisnya ya, seorang ibu kangen terhadap anaknya, gimana rasanya? Kita nggak bisa ngebayangin itu. Dan siapapun, walaupun saya sampaikan sekali lagi bukan ibu kandungnya, memisahkan anak dan ibu ini sangat tidak baik. Siapapun itu. Kasus ini bagi saya kasus yang cukup seksi. Kenapa saya bilang cukup seksi? Karena ada beberapa yang saya temukan dalam penelusuran kami sebagai pengacara, sehingga dalam beberapa hari ini kami mengurungkan niat untuk memasukkan daftar gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau masalah gugatan itu daftar dan lain sebagainya, saya rasa itu cuma masalah teknis ya, masalah teknis. Kita di samping itu kan kita masih mencari bukti-bukti tambahan ya. Jadi kita biar pelan tapi pasti. Dan di sini saya juga masih mempertimbangkan tadi mau pelontar mana yang saya pakai duluan ini. Mau pelontar mana yang saya pakai. Karena gamenya di saya. Saya ngerti. Menurut Om Gideon selama ini dia masih mencari waktu yang tepat. Om Gideon Tengker menikah dengan Ibu Rita 1986. Bubar atau bercerai 2017. Jadi selama ini saya mendengar, membaca bahwa mereka ini sudah bercerai 20 tahun yang lalu. Ada yang 10 tahun yang lalu. Momentum pada malam hari ini saya mau meluruskan bahwa putusan cerai itu 2017. Namun ada seksinya di sini. Ada seksi. Kenapa saya katakan ada seksi? Itu sesen terpisah. Dan beliau sudah mandatkan ke saya semalam bahwa Pak Erles, saya minta dijalanin semua. Saya kira Tante Rita ngerti. Tante Rita ngerti ya. Dengan saya kasih tanda kutip di sini. Mengenai harta bersama itu harta yang didapat saat menikah sampai dengan adanya putusan cerai atau berpisah. Di mana-mana itu akan dibagi. Halo Tante, selamat malam. Itu akan dibagi. Tidak ada satu orang manusia pun mengklaim ini saya, ini dia, ini saya, ini punya saya. Beda. Kalau harta bawaan Tante, boleh Tante tanya seluruh pengacara. Itu tidak masuk dalam golongan ini. Yang namanya harta bersama yang didapatkan saat bersama itu wajib hukumnya Tante. Kalau di total ya, kalau di total sekitar 100 miliar ya. Mungkin teman-teman bisa hitung sendiri ya. Rumah di Tepet, itu ada apartemen dan lain sebagainya. Dan dari Framebridge saja selama 20 tahun itu kan sayangnya Om tidak pernah tahu ya. Selama 20 tahun pemasukan berapa itu. Kita dari sini nih hanya minta dari lubuk hati yang paling dalam, mengetuk pintu hati dari Ibu Rita untuk sejujur-jujurnya.
Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Itu harapan saya. Karena begini, kita mau berkeras hati dan lain sebagainya untuk apa? Game. Ini game kalau saya lompat makin bahaya. Sakit. Memang masalahnya udah banyak lah, maksudnya bukan karena 1 minggu yang lalu mereka ribut akhirnya Bekti keluar dari rumah, bukan itu. Memang permasalahan udah ada dari sebelum Bekti sakit pun udah ada permasalahan itu. Cuman ya mungkin ya inilah udah paling puncaknya, akhirnya Dila mutusin untuk pisah. Lebih pada itu aja kok, jadi nggak ada kaitan sama Bekti sakit atau lagi masalah keuangan, nggak lah, jauh dari itu. Memang ada masalah prinsip aja, prinsipnya udah nggak sama, pemikiran beda, prinsipnya udah beda. Jadi ya kita lihat lah ke depan lah gimana. Ya saya sih masih berharap mereka bisa balikan, tapi kalau ya enggak ya udah, ini berarti memang jalan terbaik buat mereka berdua lah. Kalau asalnya ya karena kan ribut terus menerus kan, sudah nggak bisa lagi karena memang ribut terus menerus. Ya alasannya itu, ya timbang nanti jadi korbannya anak, mereka ribut akhirnya efeknya ke anak kan nggak bagus juga. Yang memang mereka pikirkan tuh sebenarnya lebih kepada anak memang. Jadi ini pisah ini ya cuman karena statusnya doang. Tapi dalam mengurus anak semua segala macam tetap seperti biasa, seperti nggak ada perpisahan lah. Intinya tetap Bekti tanggung jawab mengurusin anak, hak asuhnya ada di Dila sebagai ibu karena memang belum 17 tahun kan. Sama kalau masalah harta udah sepakat mereka. Kalau nanti dijual segala macam dibagi 2. Suka ribut juga, ribut ya biasalah apalah gitu. Kalau Bekti kan memang manja kan. Kalau Bekti kan kalau Dila kan agak tegas, agak galak kan kalau Bekti. Ya gitulah, memang melengkapi sih sebenarnya. Biasa aja lah. Kayak rumah tangga yang lainnya juga. Sejauh ini karena pisahnya bukan karena itulah, bukan karena ada Bekti sama siapa nggak ada. Intinya memang udah nggak sejalan aja. Kalau dulu nih, saya ingat 2019 kalau nggak salah, 2019 pokoknya sebelum COVID lah. Itu waktu itu sempat seperti ini juga, tapi Bektinya enggak. Maksudnya apa sih ayang kan gitu, Bektinya sudah gitu kan. Nah tapi kali ini makanya aku bilang, aku panggil Bekti ya gitu. Begitu ketemu Bekti, Bektinya ternyata jawabannya beda, nggak seperti yang dulu. Jawabannya langsung, ya udah bang, kalau memang ini yang terbaik buat Dila, ya udah aku ikut aja. Nggak apa-apa, kita bisa. Udah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.